Sesuai jadwal saudara, pada Kamis esok, kegiatan rapat kerja wilayah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Rakerwil Apeksi 5 Regional Kalimantan akan digelar di Kota Tarakan. Sejumlah peserta Apeksi Kepala Daerah sudah mulai berdatangan sejak Selasa 22 Juni 2021 kemarin hingga Rabu hari ini. Sebelum kegiatan inti Rakerwil Apeksi 5 yang dijadwalkan digelar pada Kamis esok, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul telah menggelar kegiatan welcome dinner di Pantai Amal. Kegiatan ini digelar terbatas dan sudah menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana informasi selengkapnya? Telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia di sana. Halo Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, bisa diinformasikan bagaimana persiapan kegiatan Apeksi 5 Regional Kalimantan di Kota Tarakan ini yang dinyatakan sebagai tuan rumah? Ya, terima kasih Nila. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Memang dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Kota Tarakan tengah disibukkan dalam rangka mempersiapkan kegiatan Apeksi Regional 5 Kalimantan. Dan adapun sejumlah persiapan telah dilakukan panitia, diantaranya kegiatan geladi bersih untuk kegiatan welcome dinner malam nanti, dan juga sudah melakukan penyambutan peserta Apeksi sejak kemarin sampai dengan hari ini. Dan untuk persiapan penginapan hotel, semua sudah disiapkan oleh panitia. Adapun memang tahun ini Kota Tarakan terpilih menjadi tuan rumah Apeksi 5 Regional Kalimantan, di mana Wali Kota Tarakan Dr. Hairul MKS terpilih sebagai Ketua Apeksi. Dan adapun untuk kegiatan welcome dinner nanti malam akan dilaksanakan sekitar pukul 19.00 WITA, dan kegiatan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Dan memang kegiatan malam nanti dilaksanakan terbatas karena mengingat kondisi saat ini masih pandemi COVID-19. Dan untuk rangkaian acara hari ini hanya sekedar penyambutan peserta Apeksi, dan besok dilanjutkan kegiatan bersepeda pagi, lalu kemudian dilanjutkan kegiatan penanaman pohon, dan siangnya kegiatan inti yakni Rakerwil Apeksi 5 Regional Kalimantan. Selanjutnya di sore hari setelah kegiatan Rakerwil sendiri dilanjutkan dengan kegiatan city tour, yaitu berkeliling ke kawasan wisata mangrove dan bekantan, dan kemudian ke Museum Rumah Bundar Tarakan, dan juga ke lokasi wisata Perang Dunia II. Kemudian ya itu demikian Mila. Kemudian untuk peserta yang akan hadir berapa banyak jumlahnya, Andi? Siapa saja yang kemudian akan dinyatakan hadir menjadi peserta Apeksi kali ini? Ya Nila, untuk memang di kegiatan Apeksi Regional Kalimantan ini total sebenarnya ada 9 daerah yang seharusnya menghadiri kegiatan untuk besok. Namun dari 9 daerah tersebut yang hadir hanya sekitar 8 daerah. Dari 8 daerah tersebut yakni diantaranya ada Kota Tarakan, Kota Palangkaraya, Kota Bontang, Kota Banjarbaru, Balikpapan, Singkawang, Samarinda, dan Pontianak. Sementara dari Kota Banjarmasin sendiri berhalangan hadir karena memang bertepatan momen Apeksi dengan kegiatan pelantikan Wali Kota Banjarmasin terpilih pada besok hari. Dan untuk tamu yang sudah hadir terkonfirmasi berdasarkan informasi yang disampaikan Wali Kota Tarakan Dr. Hairul, ada sekitar 150 peserta. Dan pada hari ini juga sudah datang sekitar 4 kepala daerah, diantaranya dari Wali Kota Samarinda beserta istri dan rombongan, dan kemudian dari Wali Kota Balikpapan beserta istri dan rombongan, dan Wali Kota Banjarbaru, kemudian Sekda dan PLT Asisten Pemerintahan Kota Pontianak. Dan kemarin sudah tiba pula dari Kota Bontang dan dari Wali Kota Palangkaraya. Demikian Nila. Andi, nantinya akan apa saja isu-isu strategis yang dibahas dan diusulkan dalam kegiatan Apeksi Regional Kalimantan pada tahun ini? Ya Nila. Untuk isu strategis sendiri ada beberapa yang akan dibahas, namun satu hal yang paling ditekankan dan diprioritaskan oleh Wali Kota Tarakan sebagai Ketua Apeksi nanti, yakni penanganan COVID-19 sebagai upaya mewujudkan pemulihan ekonomi nasional.
Adapun poin penting yang ingin dibahas di dalam penanganan COVID-19 diantaranya yakni bagaimana penanganan dari sisi kesehatan mulai dari proses tracing, tracking, dan testing. Kemudian dari sisi perekonomian di mana sektor UMKM dan pariwisata yang paling terdampak selama pandemi COVID-19. Sehingga di dalam pembahasan ini diharapkan outputnya nanti pemerintah minimal dari regional Kalimantan memiliki cara sendiri atau strategi sendiri dalam hal menangani COVID-19 sebagai wujud untuk membantu percepatan proses pemulihan ekonomi nasional. Demikian Nila. Baik, terima kasih Andi dan saudara. Tadi Andi juga telah melakukan wawancara dengan pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Pemulihan ekonomi, penyelarasan antara pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19. Jadi penanganan dari aspek kesehatan, termasuk bagaimana menyeimbangkan antara penanganan dari aspek kesehatan dengan pemulihan ekonomi. Itu yang bisa strateginya saat ini. Apalagi kalau kita lihat kan, nanti turun, nanti naik, nanti turun. Nah ini kalau diikuti terus sih sampai kapan? Gitu. Jadi ini kan saya kira perlu sebuah strategi bersama bagaimana untuk menghadapi pandemi COVID-19. Maksudnya di regional 5 lah paling tidak. Kalau nggak bisa secara nasional ya kita di regional 5 Kalimantan ini kita harusnya punya strategi tersendiri untuk menangani. Selain pemulihan ekonomi, apalagi Pak Wali? Penanganan pandemi, kalau dalam kaitannya pemulihan ekonomi, seperti apa? Ya, pemulihan ekonomi kan nanti kan belajar dari, ini kan ada narasumber juga dari Kementerian Pariwisata dan UMKM. Jadi fokus kita bagaimana tadi sektor pariwisata, sektor UMKM ini bisa kita dorong. Karena itu kita lihat kenapa, karena UMKM ini kan memberi kontribusi 60% lebih dari PDB. Jadi sehingga tentu perlu, kalau dua sektor pemungkin besar ini bisa kita pulihkan, ya tentu saya kira pemulihan ekonomi akan lebih cepat. Yang jadi persoalan kan sekarang ini kalau pariwisata kan semuanya terganggu kan dengan COVID-19 ini, termasuk UMKM juga. Maka tentu perlu strategi khusus bagaimana menyeimbangkan penanganan COVID-19 tetapi perekonomian, khususnya kita ambil yang tadi daya ungkit yang besar tadi, UMKM dan sektor pariwisata, kita bisa bangkit kembali, bergerak kembali sambil menangani pandeminya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.